Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya saya mohon maaf, ini udah lama nggak upload video. Mudah-mudahan teman-teman tetap setia di channel Bang Mon Paint Job. Oke teman-teman, pada video kali ini kita ada pekerjaan untuk pengaplikasian primer yang memang khusus untuk plat aluminium. Nah, jadi kebetulan di sini kita ngerjakan mobil Land Rover yang sebelumnya sudah kita kupas ya. Kita kupas dan sudah kita sanding. Ini udah siap, kita mau nanti aplikasi primer. Cuman primernya itu berbeda dengan primer yang pada umumnya dipakai untuk plat besi. Di sini kita menggunakan primer yang memang khusus untuk bahan aluminium ataupun galvanis ya. Nah, jadi di sini sebelumnya kita sudah kupas dengan sanding dan juga dibantu dengan paint remover ya. Paint remover yang dicampur dengan thinner agar lebih mempermudah pengupasan cat yang lama ya. Nah, untuk bak belakang ini kita sudah sanding, udah siap naik primer. Jadi untuk mempermudah kita bantu dengan soda api ataupun paint remover. Nah, untuk plat aluminium dari bodi Land Rover ini tidak boleh menggunakan api ya dalam pengupasan cat, karena ini terbuat dari aluminium, jadi rawan melengkung ya nanti. Nah, sebaiknya kita menggunakan dengan cara sanding ataupun menggunakan paint remover. Nah, untuk bagian dalam bak ini saya terakhir aja ya nanti, karena masih ada setelan-setelan yang perlu dilakukan. Nah, yang kita prioritaskan untuk di bagian yang body ya. Nah, ini saya udah mulai mengaduk atau mengoplos ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan produk dari Autoglow, namanya etching primer. Jadi etching primer ini terdiri dari dua komponen. Nah, yang kaleng besar itu adalah etchingnya, kemudian yang botol tadi, yang botol kecil itu adalah aktivatornya ya. Jadi dikombinasikan. Kemudian untuk thinner juga saya menggunakan dari produk Autoglow, jadi satu paket ya. Nah, di sini untuk takarannya tinggal mengikuti saja. Jadi di sini sudah ada aturannya ya cara penggunaannya. Jadi satu set ini terdiri dari etching primer, kemudian aktivator yang botol kecil itu. Nah, untuk thinner itu saya menggunakan satu botol aktivator. Jadi antara etching dan aktivatornya dicampur. Setelah itu thinnernya itu dimasukin ke dalam botol aktivator. Nah, jadi cuman kurang lebih thinnernya hanya satu botol itu ya, satu botol aktivator. Jadi di sini tidak terlalu encer supaya lapisan yang kita harapkan itu dapat ketebalannya dapat ya. Jadi daya perlindungannya ada. Nah, di sini mungkin teman-teman sebagian udah pernah tahu mungkin atau mendengar ya. Jadi etching primer itu memang khusus untuk bahan aluminium ataupun yang terbuat dari galvanis. Nah, agar pada saat kita memberi lapisan selanjutnya, cat selanjutnya ya, itu nempelnya lebih kuat, karena memang cat yang khusus di atas aluminium ya, bahan aluminium. Nah, berbeda dengan primer yang untuk besi. Jadi itu dia memang didesain untuk memberikan perlindungan anti karat kepada permukaan logam ya, besi, terutama besi, dan juga memberikan daya rekat yang lebih baik sebelum dilakukan proses pengecatan. Nah, jadi saya di sini ngoplos etching ini, tinggal ngikuti aja, thinnernya satu botol. Nah, jadi di sini perbandingannya 2-1-1. Jadi 2 itu porsi untuk etching, 1 aktivator, kemudian 1
thinner. Jadi thinnernya hanya satu botol itu ya untuk satu set. Nah ini cara saya ngaduk seperti itu. Mungkin teman-teman kalau ada cara yang lebih bagus ya mungkin cara saya nggak usah ditiru, yang penting pada dasarnya semua tercampur dengan benar untuk takarannya. Sebaiknya di sini menggunakan thinner PU ya, menggunakan thinner PU untuk mengharapkan perlekatan ke media itu lebih bagus. Kalau menggunakan thinner dari yang lain, thinner ND ataupun thinner yang di bawah PU ya, mungkin dikhawatirkan nanti daya rekatnya berkurang. Nah sebaiknya disarankan menggunakan thinner PU. Oke teman-teman, kita lanjut saja langsung ke pengaplikasian. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon kiranya untuk di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru apabila saya upload video ya. Nah oke teman-teman, di sini saya sudah mulai pengaplikasian dimulai dari kap mesin ya. Nah jadi di sini sebelum dilakukan pengaplikasian etching primer seperti biasa ya, wajib kita lakukan pembersihan menggunakan degreaser. Nah agar apa? Agar sisa-sisa kotoran ataupun bekas-bekas minyak yang masih tersisa itu bisa bersih. Nah, jadi untuk proses degreasernya mungkin saya sudah sering menampilkan kepada teman-teman. Jadi kita di sini langsung main saja. Ini setelah kita kupas, setelah kita sanding, kemudian kita lap menggunakan degreaser, kemudian lanjut kita langsung aplikasikan etching primernya. Nah di sini saya aplikasinya 2 lapis. Nah di sini saya menggunakan spray gun yang biasa saya gunakan, spray gun KW dari Deauville Beast PTI Pro ya. Nah untuk sudut ya, teman-teman selalu menerapkan sesuai dengan teknik pengecatan yang benar, yaitu sudutnya 90 derajat ya. Nah di sini spray gun yang saya pakai ini karena karakter dari etching primer ini agak berat, karena oplosannya tadi thinnernya hanya satu botol aktivator itu. Jadi pada saat pengaplikasian memang agak terasa berat ya keluar catnya itu, keluar materialnya itu. Jadi di sini memang agak lebih dekat ya, jaraknya itu mungkin nggak nyampe 10 cm. Jadi kita tetap semprotnya sampai basah ya, walaupun ini hanya lapisan dasar, tapi tetap pengaplikasiannya kita basah agar perkenaannya itu bagus dan nempelnya pun bagus ya. Nah ini lapisan yang kedua, kita spray seperti biasa ya, seperti halnya kita ngecat, kita main langsung basah saja, kita timpa. Jadi kita mengharapkan ketebalannya dapat. Nah kebetulan di sini saya hanya menggunakan spray gun dengan nozzle 1,3 ya. Sebenarnya untuk epoxy ataupun primer etching seperti ini direkomendasikan menggunakan spray gun 1,4 atau 1,5 ya, karena untuk nozzle seperti itu ketebalannya itu akan lebih bagus. Jadi kita mengharapkan perlindungan yang lebih baik ya dari primer ini. Nah setelah di primer ini bisa dilakukan pendepulan ataupun pengamplasan terlebih dahulu. Apabila bagian-bagian yang masih perlu didempul itu bisa langsung ditipa dempul ya. Nah kemudian untuk yang akan dicat, untuk bagian yang udah mulus itu bisa langsung di sanding, di amplas, kemudian bisa lanjut ke proses pengecatan. Oke lanjut. Nah untuk di bagian bak ini, nah ini kebetulan saya ingin sekaligus mereview ya spray gun dari Lison ya, WE101. Nah di sini saya tadi
sebelumnya menggunakan spray gun yang biasa saya pakai itu KW The Beast. Nah, di sini saya menggunakan spray gun dengan masih tipe konvensional ya, dari Lison W101. Nah, ini modelnya kayak mirip-mirip Anes Iwata W101 ya. Nah, jadi spray gun ini versinya banyak ya. W101 itu versinya banyak sekali di pasaran ya. Itu kita nggak ngerti apakah itu spray gun asli atau KW, kita nggak ambil pusing ya. Yang penting bisa kita pakai dengan harga yang terjangkau, bisa kita aplikasikan dan hasilnya pun tidak jelek-jelek amat ya. Jadi spray gun murah tapi hasilnya masih bisa diandalkan. Nah, jadi untuk pengaplikasian etching primer ini sekaligus saya untuk mereview spray gun ini, spray gun Lison. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi spray gun ini hanya membutuhkan kurang lebih tekanan angin 1,5 bar ya. Jadi untuk kompresor kecil kayaknya masih bisa ngangkat antara kompresor 2 bar atau 1,5 bar, itu masih kuat ya. Nah, karena spray gun ini mirip-mirip dengan Anes Iwata, dan juga ini seperti halnya spray gun F75 ya, itu dia versinya kan banyak, ada Meiji, ada Sagola, ada Laconi, dan macam-macam ya, ada Oren. Nah, ini sama kayak gini, spray gun Lison ini seri W101 ini juga sama halnya dengan F75. Jadi mereknya banyak tapi tipenya tetap tipe W101 atau seperti halnya F75 ya. Nah, jadi bermacam-macam merek. Ini kita langsung main basah juga ya, sama tetap dengan yang seperti kap mesin tadi. Jadi tetap kita spray basah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, overspray-nya itu minim sekali ya. Jadi konvensional tapi overspray-nya minim. Untuk jarak saya memang di sini main basah ya, biar ketebalannya dapat, karena memang oplosannya ini agak-agak kental ya. Untuk spray gun dengan nozzle 1,3 itu ini termasuk kental ya. Jadi keluar materialnya itu dia agak lambat karena kental, agak lumayan kental. Memang sengaja ya seperti itu saja. Kita berharap jangan terlalu banyak thinner ya, supaya ketebalannya itu dapat dan daya rekannya juga lebih bagus. Tapi tetap hasilnya harus halus ya, harus halus, jangan sampai kasar pada saat diraba ya. Justru itu kurang bagus ya. Jadi kita mau ngecat ataupun epoxy usahakan tetap halus ya. Nah, oke, ini teman-teman tadi hasil dari kita aplikasi etching primer ya, dari produk Autoglow. Ini settingannya settingan sesuai dari anjuran pabrikan, yaitu 211. 2 itu etchingnya, 1 itu aktivatornya, thinner jumlahnya sama dengan jumlah aktivator. Jadinya dia ngedok gini. Karena ini habis dikupas total. Nah, jadi ini bagian-bagian yang mungkin perlu didempul nanti. Jadi sebelum dempul kita etching primer dulu. Nah, baru kelihatan ini. Untuk bagian bak kita belakangan aja, karena ini masih ada yang perlu dirapikan dulu ya. Untuk bak ini belum habis. Kalau bak kita belakangan aja. Nah, ini juga dempulan nih, lumayan. Kalau aluminium langsung didempul rawan ya, rawan ngelotok.
Makanya kita etching dulu, etching primer. Ini begini ya. Ini tadi 2 lapis. Nah, untuk lapis pertama tadi saya pakai spray gun yang ini ya, spray gun andalan ini, KW-KW-an. Nah, tadi di dalamnya ini ada filternya itu mampet, makanya catnya itu keluarnya ngadet ya, bahasa itu nih, bahasa daerah. Nah, tadi kita ganti sama spray gun ini, Lison. Ini belum saya review, tapi tadi udah tak coba pakai etching primer. Untuk settingan full wide open dia dirasa lambat banget. Jadi tadi patternnya itu saya kecilin aja ya, setengahnya itu tadi, baru dia agak ngisi. Karena etching primer itu kita butuhnya dia tebal, agak tebal ya, karena ini nanti juga mau diamplas lagi. Jadi kita butuh yang agak cepat. Untuk patternnya kita kecilin setengahnya tadi ya, karena ini nozzle-nya termasuk nozzle kecil 1,3. Kalau dipakai untuk epoxy ataupun etching primer ini kurang enak ya, lambat banget. Ini juga sebenarnya enak, cuman karena tadi mampet jadi saya malas mau bongkar-bongkar lagi. Ya udah saya ganti yang udah bersih, pakai yang ini aja. Oke, sekian dulu. Nanti kita video selanjutnya kita upload lagi proses pengerjaannya. Ini lumayan lama karena pengerjaan di sini lumayan banyak ya kerjaannya. Itu di sana ada 2 udah ngantri, Unimog sama pemadam kebakaran. Ini juga kijang, ini masih dalam proses dempul-dempul. Nanti kita review lagi, kita share kepada teman-teman. Oke teman-teman, tetap stay tune di channel Bang Mun Paint Job. Terima kasih.